Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi program linier pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Bersama saya, Isradil Mustamin. Di video kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kemudian model matematika dan fungsi kendala dan nilai optimum yang ada pada materi program linier ini. Nah, untuk lebih jelasnya silakan disimak videonya sampai selesai dan semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Selamat menonton. Nah, sekarang kita masuk kepada pertidaksamaan linier dua variabel. Definisi daripada pertidaksamaan linier dua variabel merupakan suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat satu. Nah, kita bisa lihat bentuk umum daripada pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi, dalam pertidaksamaan linier variabel itu mengandung tanda pertidaksamaan. Ya, tanda pertidaksamaan di sini ini kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Dengan A, B, C itu anggota bilangan real. Nah, A ini, kemudian B ini merupakan koefisien. Kemudian X, Y ini merupakan variabel dan C ini merupakan konstanta. Itu perlu diingat ya. Nah, selanjutnya saya akan berikan sebuah contoh yang manakah di antara pertidaksamaan berikut yang termasuk pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, bisa kita lihat yang pertama ini 4x ditambah 2y kurang dari 12. Nah, ini termasuk pertidaksamaan linier dua variabel ya, karena memuat variabel x, y, kemudian koefisien daripada x ini adalah 4, koefisien daripada y ini adalah 2. Ya. Kemudian yang kedua, x ditambah y sama dengan 3. Ini bukan termasuk pertidaksamaan linier dua variabel, karena memuat tanda sama dengan ini. Nah, kemudian yang ketiga, x lebih dari 5. Ini juga merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Ya. Walaupun di sini tidak terlihat y-nya, padahal kalau kita bisa tuliskan itu bentuknya ini bisa menjadi x ditambah 0y lebih dari 5. Ini juga termasuk pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kemudian yang keempat, ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel ya. Karena memuat koefisien x-nya itu adalah 3, kemudian koefisien y-nya itu adalah 5. Ya. Kemudian yang kelima, x tambah y kurang 5 lebih dari 0. Ini juga merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Walaupun bisa kita bentuk ini menjadi x ditambah y, ya lebih dari, ini negatif 5 pindah ke ruas kanan menjadi positif 5. Makanya ini termasuk ke dalam pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal. Yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel berikut. Di sini ada pertidaksamaan 4x ditambah 2y kurang dari 12. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita tentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y untuk setiap persamaan garis 4x ditambah 2y sama dengan 12. Nah, di sini tanda pertidaksamaan yang ini itu kita rubah menjadi tanda sama dengan terlebih dahulu untuk menentukan titik potongnya, sumbu x dan titik potong sumbu y. Nah, kita buatkan tabel seperti ini. Kemudian kita tentukan ketika x-nya 0, kita mau cari nilai y-nya. Jadi, persamaan ini kita ubah x-nya menjadi 0. Berarti 4x ditambah 2y sama dengan 12. X-nya kita ganti dengan 0. Sehingga 4 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 12. Sehingga 4 kali 0, 0 tambah 2y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Itu untuk x-nya sama dengan 0, jadi y-nya sama dengan 6. Nah, sekarang ketika y-nya 0, maka x-nya berapa? Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita ubah menjadi 4x ditambah y-nya kita ganti dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 12. Sehingga 4x ditambah 2 kali 0 itu hasilnya adalah 0. Sehingga di sini 4x sama dengan 12, x sama dengan 12 dibagi 4 itu hasilnya adalah 3. Maka ketika y-nya 0, x-nya itu sama dengan 3. Sehingga untuk menggambar grafiknya sebentar, ya kita umpamakan di sini ya x, y berarti di sini adalah 0,6,
kemudian di sini X, Y itu adalah 3,0. Sehingga grafiknya akan berbentuk seperti ini. Untuk X-nya 0, ya di sini kita berada untuk X-nya 0, berarti Y-nya itu sama dengan 6. Kita tulis 6 ada di sini ya. Ya, kita umpamakan 6 itu berada di titik Y, di sini 6. Kemudian, sekarang untuk Y-nya 0, ini garis Y-nya 0, itu X-nya adalah 3. Kita misalkan 3 ada di sini. Maka kita tarik garis hubungan yang menghubungkan antara titik X ke Y, ya, ini. Nah, kemudian untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita maju ke langkah yang kedua, yakni kita menentukan uji titik pertidaksamaan 4X ditambah 2Y kurang dari 12. Nah, untuk menentukan titik uji ini, kita menggunakan titik uji yang paling mudah, yakni titik 0,0. Artinya, X-nya 0, Y-nya juga 0. Maka kita masukkan X, Y ini atau 0,0 ini ke dalam pertidaksamaan ini. Sehingga 4X ditambah 2Y kurang dari 12. Kita ganti X-nya dan Y-nya itu menjadi 0. Ya. Jadi 4 kali 0 hasilnya adalah 0. Ditambah 2 kali 0 hasilnya adalah 0. Jadi 0 ditambah 0 itu hasilnya adalah 0 kurang dari 12. Nah, kalau kita lihat pernyataan ini, itu benar ya, karena 0 itu kurang dari 12. Nah, pernyataan ini nilainya benar. Nah, kalau nilainya benar, ya, kita bisa menentukan daerah himpunan penyelesaiannya itu mendekati titik 0,0. Maka nanti daerah penyelesaiannya ada di sini, di sebelah kiri garis ini. Ya. Jadi, kalau dia benar, maka tanda atau daerah himpunan penyelesaiannya itu mendekati titik yang ini, titik 0,0. Sebelah kiri daripada garis ini. Nah, bagaimana kalau pernyataannya di sini salah? Misalkan di sini 0 lebih dari 12, ini kan pernyataan yang salah. Maka daerah arsirannya nanti itu berada di atas garis ini. Dia akan menjauhi titik 0,0. Jadi kalau nilainya benar atau pernyataannya benar, itu mendekati titik 0,0 daerah arsirannya. Tapi kalau dia salah, dia akan menjauhi titik 0,0 atau berada di atas garis. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebelumnya tadi kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang di sini ada kata sistem. Jadi kalau ada kata sistem pertidaksamaan linier dua variabel, itu artinya itu melibatkan dua atau lebih dari pada pertidaksamaan linier dua variabel. Kita masuk kepada contohnya. Nah, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 7 untuk pertidaksamaan yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 15. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini namanya sistem pertidaksamaan, artinya dia melibatkan dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini, pertama kita mau menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y untuk setiap persamaan garis. Nah, untuk persamaan yang pertama, X ditambah Y sama dengan 7, kita akan menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya. Dengan cara yang sama, ketika X-nya 0, kita mau cari ya Y-nya berapa. Ya, sehingga di sini kita bisa tulis, saya umpamakan di sini ya, berarti X ditambah Y sama dengan 7, karena X-nya 0, berarti 0 ditambah Y sama dengan 7, maka nilainya di sini Y-nya adalah 7. Nah, sekarang ketika Y-nya 0, berarti X ditambah 0 sama dengan 7. Jadi X sama dengan 7. Jadi ketika Y-nya 0, X-nya juga 7. Sehingga untuk menentukan X, Y di sini berarti 0,7, X-nya 0, Y-nya 7. Kalau di sini, ya X, Y-nya itu adalah 7,0. Untuk nanti kita menulis dalam grafiknya. Nah, yang kemudian, selanjutnya, pertidaksamaan atau persamaan garis yang kedua, yakni X ditambah 3Y sama dengan 15. Kita bisa menuliskan dalam bentuk tabel terlebih dahulu untuk menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya. Nah, ketika X-nya 0, saya hapus dulu ini. Sehingga di sini 0 ditambah 3Y sama dengan 15, berarti 3Y sama dengan 15. Y sama dengan, itu 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5, maka Y-nya di sini 5. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 5. Nah, sekarang
Kalau y-nya 0 berarti di sini x ditambah 3 dikali 0. Ya, karena y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan 15. Berarti di sini x tambah 3 kali 0 kan hasilnya adalah 0. Sehingga x sama dengan 15. Maka x-nya di sini 15. Itu ya. Nah, sehingga untuk menuliskan nanti grafiknya x, y-nya itu 0,5. Kemudian x, y yang ada di sini itu adalah 15,0. Tuh, kita bisa lihat dalam bentuk grafiknya. Misalkan grafik yang pertama ya, yang ini x tambah y. Jadi x-nya 7, y-nya juga 7. Kemudian kita tarik garis lurus yang menghubungkan titik x dan titik y. Kemudian untuk persamaan garis x ditambah 3y itu sama dengan 15. Misalkan di sini x-nya adalah 15 ya. Sumbu x-nya 15, kemudian sumbu y-nya nilainya adalah 5. Maka kita tarik garis lurus yang menghubungkan antara titik x, y. Itu ya. Nah, ini untuk yang pertama, kita menentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y untuk setiap persamaan garis. Kemudian kalau x-nya lebih dari 0, itu kan ada di sini, dan juga y lebih dari 0. Ya, di daerah positif semua. Kemudian, langkah yang kedua kita menentukan titik uji pada pertidaksamaan ini. Ya, kita bisa menentukan titik uji yang pertama dengan menggunakan yang paling mudah, yakni titik uji 0,0. Pertama, ya kita misalkan x ditambah y. Ya, jadi kita ubah x-nya menjadi 0, y-nya juga 0. Itu maksudnya ya. 0,0 x-nya 0, y-nya 0 sehingga 0 lebih dari 7. 0 lebih dari sama dengan 7 ini pernyataan yang benar. Maka nanti daerah arsirannya untuk titik uji x ditambah y kurang dari sama dengan 7, yang ini ya, garis biru ini, itu berada ya, atau daerah himpunan penyelesaiannya berada di sini. Mendekati titik 0,0. Ada di sini ya. Nah, kemudian kalau x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15, sehingga 0 kurang dari sama dengan 15. Ini juga pernyataan yang benar. Maka untuk titik x-nya 15, y-nya 5, itu akan daerah himpunan penyelesaiannya akan mendekati titik 0,0, berada di sini. Di kiri garis ini yang warna hijau ya. Nah, sekarang kita sudah menentukan ini tadi daerah himpunan penyelesaiannya sudah. Nah, sekarang untuk x-nya lebih dari 0, artinya x-nya ini positif. Nah, kalau x-nya ini positif, berarti dia berada di kanan sumbu y. Berada di kanan daripada sumbu y. Nah, sini. Kemudian, untuk y-nya positif ya, y lebih dari sama dengan 0 juga sama. Dia berada di atas garis sumbu x, ada di atas sini. Nah, setelah kita dapat daerah himpunan penyelesaiannya, kemudian kita lihat daerah mana yang kesemuanya itu kena daerah arsiran. Ya, maka di sini nanti akan memenuhi daerah himpunan penyelesaian karena semuanya kena arsiran. Ya, ada di sini. Seperti itu ya, daerah himpunan penyelesaian untuk contoh soal daripada sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal. Tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar pertidaksamaan yang di mana gambar ini sudah memiliki daerah himpunan penyelesaian. Kita mau menentukan sistem pertidaksamaannya. Nah, karena gambar ini memiliki dua garis linear, maka nanti ada dua tanda pertidaksamaannya. Jadi kita bisa selesaikan soal ini dengan cara, misalkan ini, saya anggap ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Yang ini saya kasih tanda dulu ya, yang ini. Nah, di sini sumbu y itu memotong titik 6. Jadi saya tuliskan 6 dan 6 ini itu menjadi koefisien daripada x. Kemudian ditambah dengan 5. 5 yang ada di sini itu menjadi koefisien daripada variabel y. Berarti 5y. Nah, kemudian tanda himpunan atau daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kiri garis atau mendekati titik 0,0, bisa kita lihat penjelasan singkatnya bahwa ketika A-nya positif ya, kemudian daerah himpunan penyelesaiannya di sebelah kiri garis, maka tanda pertidaksamaannya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan. Karena di sini garisnya full atau tidak putus-putus, maka tanda pertidaksamaannya itu memiliki tanda sama dengan. Maka bisa kita tulis di sini menjadi kurang dari atau sama dengan. Kemudian 6 dikali 5 atau A kali B tadi ya. 6 kali 5 adalah 30. Ini pertidaksamaan yang
pertama. Kemudian untuk pertidaksamaan yang ini, itu bisa kita tulis. Ya, kita lihat sumbu Y-nya ini ada 4. Berarti 4 ini menjadi koefisien daripada parabol X. Kemudian ditambah dengan 8. 8 ini kan memotong sumbu di X. Jadi 8 Y menjadi koefisien daripada parabol Y. Kemudian tanda pertidaksamaannya juga sama ya. Di sebelah kiri garis. Kalau dia di sebelah kiri garis, kita bisa menggunakan kurang dari atau kurang dari sama dengan melihat garisnya ini. Garisnya ini kan tidak putus-putus, maka kita bisa tulis atau kita berikan tanda kurang dari sama dengan, kemudian 4 ini kita kalikan dengan 8, itu hasilnya adalah 32. Ini tanda pertidaksamaan yang kedua. Maka inilah jawabannya ya. Jadi pertidaksamaan yang pertama adalah 6x ditambah 5y kurang dari 30, dan pertidaksamaan yang kedua adalah 4x ditambah 8y kurang dari sama dengan 32. Nah, seperti itu contoh daripada menentukan daerah himpunan penyelesaian pada gambar yang telah disediakan. Nah, di sini saya akan berikan sebuah latihan dari penjelasan soal dan pembahasan yang saya berikan. Soal yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua parabol berikut. Di sini ada 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 20, kemudian 2x ditambah y kurang dari sama dengan 8, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Itu yang pertama. Soal yang kedua, tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Nah, ini ya gambarnya. Itu dua contoh soal atau latihan yang saya berikan, silakan dikerjakan sebagaimana petunjuk atau pembahasan yang sudah saya berikan. Nah, terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga dengan pembahasannya dapat dipahami dan tetap semangat dalam belajar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.